Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya Intan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian dengan bahasan yaitu studi pendahuluan, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Nah, yang pertama adalah tentang studi pendahuluan. Ya, ini merupakan hal yang harus dilakukan sebelum teman-teman menentukan topik dan mengajukan judul penelitian. Jadi di sini eee, pengertiannya adalah cara untuk memperoleh informasi tentang penelitian, penelitian yang akan dilakukan dan untuk eee, mempertajam arah studi penelitian, ya. Nah, di sini beberapa hal mengenai studi pendahuluan, ini merupakan tahap awal sebelum melakukan penelitian. Kemudian kenapa harus dilakukan? Karena di sini, untuk mengetahui apakah penelitian yang teman-teman ajukan ini sudah ada sebelumnya, atau sudah, pernah dilakukan sebelumnya. Jadi di sini untuk menghindari plagiarisasi. Kemudian untuk mempertajam dan memperkuat landasan teori dari topik yang akan teman-teman teliti. Nah, ada beberapa manfaat studi pendahuluan. Yang pertama adalah mengetahui subjek yang akan diteliti. Contohnya, ini untuk mahasiswa kesehatan ya tentunya, khususnya untuk teknologi laboratorium medis. Eee, Contohnya adalah judul, kejadian askariasis pada anak usia sekolah dasar. Nah, di sini sudah jelas nih, subjeknya adalah tentang kecacingan, khususnya askariasis dengan responden, anak usia sekolah dasar, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui kelayakan penelitian, yang ketiga adalah untuk mengetahui sumber informasi. Nah, sumber informasi di sini, bisa melalui buku, bisa melalui jurnal atau penelitian sebelumnya, kemudian, bisa juga melalui website ya, website, WHO, kemudian CDC, dan lain sebagainya, atau rekam medis. Selanjutnya adalah untuk memperkuat keinginan untuk meneliti. Nah, ini maksudnya adalah kalau teman-teman menguasai, materi yang akan teman-teman teliti, ya tentu keinginan untuk menyelesaikan penelitian ini akan lebih tinggi daripada teman-teman tidak tahu sama sekali dasarnya. Jadi, kalau nanti, ternyata topiknya, dipilihkan oleh universitas, berarti teman-teman harus belajar lagi ya, mempelajari tentang topik yang sudah ditentukan. Kemudian mengetahui cara memperoleh data, mengetahui cara analisis data, ini bisa dari referensi sebelumnya, kemudian mengetahui, software apa yang digunakan untuk analisis data, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat studi pendahuluan yang lain adalah, untuk mendapatkan hipotesis ya, atau jawaban sementara. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah untuk memperkirakan hambatan yang akan muncul di lapangan. Nah, maksudnya adalah, ini contoh ya, kalau sekarang ini sedang pandemi ya, mungkin teman-teman ingin mengambil data diabetes mellitus pada lansia. Kalau mungkin dulu sebelum pandemi teman-teman tinggal infokan untuk, lansia datang ke puskesmas, kemudian teman-teman ambil darahnya. Tapi kalau sekarang pandemi, ya kondisinya tentu berbeda, teman-teman harus door to door. Kemudian harus dipertimbangkan juga prokesnya ya, apakah bisa dilakukan atau tidak. Atau di sini teman-teman ingin melakukan penelitian yang ternyata alatnya ini tidak tersedia di kampus, kemudian atau, reagennya mahal, bahannya mahal. Nah, ini adalah contoh memperkirakan hambatan yang akan muncul di lapangan. Cara studi pendahuluan itu ada 3, yang pertama adalah paper, yang kedua adalah person, yang ketiga adalah place. Kalau paper tadi sudah sempat disinggung, bisa melalui buku referensi, bisa melalui artikel penelitian atau artikel jurnal, bisa melalui penelitian sebelumnya atau, melalui
sumber dari WHO, CDC, dan lain sebagainya. Kemudian persen ini teman-teman nanti yang tentukan targetnya siapa, apakah anak-anak, kemudian remaja, ataukah perokok aktif, contohnya, atau lansia, atau wanita menopause, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah place, ya, atau tempatnya. Tempat di sini bisa berarti lokasi yang akan teman-teman pilih, contohnya mungkin di rumah sakit X, atau di sekolah Y, atau di daerah kelurahan tertentu, ya. Itu bisa, atau bisa juga sumber datanya. Apakah teman-teman mengambil data primer dengan sampling sendiri, atau teman-teman mengambil data yang sudah ada, atau rekam medis dari rumah sakit atau dari puskesmas. Gitu. Nah, untuk paper percentage ini selanjutnya bisa mempertajam arah penelitian yang teman-teman akan lakukan. Kalau ternyata ini banyak kendala dan tidak ada solusinya, bisa menjadi alternatif untuk mengganti topik penelitian. Gitu. Nah, ini contohnya untuk jurnal, ya, bisa teman-teman ambil dari Google Scholar, Elsevier, ya, bisa dari Sinta, ya. Kalau di Indonesia kita gunakan jurnal terakreditasi dari Sinta 1 sampai 6. Kalau Sinta 1 itu artinya sangat bagus sekali, ya. Kalau Sinta 6 juga bisa teman-teman acu. Sinta di sini menunjukkan bahwa sebelum dipublikasi, hasil penelitian ini sudah melalui review yang sangat panjang oleh orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak hanya dipublish tanpa ada atau tanpa kita tahu kebenarannya. Nah, selanjutnya di sini adalah bagaimana cara untuk menulis proposal. Ya. Cara nulisnya gimana sih gitu. Nah, ini untuk mahasiswa teknologi laboratorium medis, ada 7 bidang keilmuan, ya. Ada parasitologi, bakter, kimia klinik, imunosero, hema, toksik, dan sitohisto. Nah, ini teman-teman nanti bisa memilih salah satu di antaranya, atau jika dipilihkan oleh kampus, ya berarti teman-teman tinggal menyesuaikan. Kalau proposal, bedanya dengan laporan, di proposal ini hanya ada cover, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, gambar tabel, lampiran, dan yang paling penting adalah bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, dan bab 3, metode penelitian. Bedanya dengan laporan, kalau laporan nanti ada bab 4 dan bab 5, ya, hasil pembahasan dan juga penutup. Jadi yang kita buat di sini hanya 1, 2, 3 saja. Nah, untuk pendahuluan, ya, latar belakang di sini. Apa sih yang harus ada di situ di dalam pendahuluan? Poin yang pertama adalah definisi singkat dari judul yang teman-teman pilih atau teman-teman ajukan. Contohnya mengenai tadi, ya, kejadian askariasis pada anak sekolah dasar di daerah X, ya, berarti ceritakan dulu di situ tentang kecacingan oleh askariasis, berarti agensianya adalah Ascaris lumbricoides. Kemudian jelaskan tentang lokasinya, ya, atau kasus secara internasional itu seperti apa kecacingan. Apakah banyak, ataukah neglected disease, atau hanya eksis di negara-negara tertentu saja. Kemudian lebih mengerucut lagi, bahas mengenai kasus secara nasional. Di Indonesia itu seperti apa kasusnya. Kemudian lagi, apakah itu endemik di satu lokasi, atau bisa ada di seluruh wilayah. Nah, nanti mengerucut ke tempat teman-teman melakukan penelitian. Misalkan ingin melakukan penelitian di daerah Cawang, berarti nanti bahas di Jawa itu seperti apa, khususnya di Jawa Barat atau di DKI Jakarta.
Kemudian di pendahuluan ini harus dicantumkan juga tentang penelitian sebelumnya, ya, yang serupa. Contohnya tadi tentang kecacingan. Kecacingan mungkin penelitian sebelumnya dia tidak bahas askariasis, tapi bahas trikuriasis. Boleh nggak dicantumkan? Boleh. Atau mereka bahas tentang soil transmitted helminth, boleh dicantumkan. Kemudian tentang metode pemeriksaan atau cara penegakan diagnosisnya. Nah, misalkan untuk kecacingan, gold standarnya adalah pemeriksaan natif atau pemeriksaan direct ya. Mungkin ada penelitian lain yang menggunakan pemeriksaan metode sentrifugasi atau metode apung. Itu boleh dicantumkan sebagai penelitian sebelumnya. Jadi nanti menunjukkan kalau penelitian teman-teman ini beda dengan penelitian sebelumnya. Atau lokasinya ternyata berbeda. Kalau sebelumnya ada di Sulawesi, teman-teman bisa pilih penelitiannya ini dilakukan di Bali, atau di Sumatera, atau di Jawa Barat. Kemudian jelaskan tentang respondennya siapa. Ya, kemudian alasannya memilih responden tersebut kenapa. Contohnya tadi, kejadian askariasis pada anak usia sekolah atau anak-anak usia 3-7 tahun. Ini contoh aja ya. Alasannya adalah karena pada usia tersebut anak-anak belum memiliki kesadaran mengenai personal hygiene atau tidak memiliki kebiasaan mencuci tangan sebelum makan atau mungkin tidak menggunakan alas kaki saat bermain sehingga rentan terinfeksi kecacingan. Nah, itu contoh saja ya, ada alasannya. Kemudian kebaruannya atau novelty, selanjutnya adalah alasan memilih lokasi. Misalkan saya pilih lokasi X karena di situ mungkin padat penduduknya atau dekat dengan tempat pembuangan sampah atau lain sebagainya. Nanti di last paragraf teman-teman cantumkan konklusinya ya, secara singkat alasan untuk atau pentingnya penelitian ini dilakukan apa gitu. Nah, ini contohnya tentang tampilan dari pendahuluan ya, dari bab 1. Ada latar belakang, kemudian nanti diakhiri dengan konklusi dari tujuan penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan. Nih, contohnya hubungan kadar hemoglobin nilai laju endap darah pada perokok aktif usia remaja. Jadi dibahas dulu tentang rokok, kemudian dibahas tentang hemoglobin, kemudian dibahas kasusnya secara internasional, nasional, kemudian penegakan diagnosisnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk penulisannya, ini juga harus diperhatikan, kita gunakan font Times New Roman untuk size-nya 12, kemudian untuk paragraf, kita gunakan rata kanan-kiri. Untuk spasinya, after before kita gunakan 0, untuk spasinya kita gunakan 1,5. Kemudian syarat untuk menulis paragraf, yang pertama adalah satu paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat dan 1 pokok pikiran. Kemudian satu kalimat itu harus terdiri dari SPOK, ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya untuk masalah penelitian dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah masalah penelitian. Di sini adalah masalah yang akan menjadi objek penelitian, yang akan dikaji, dicari solusinya, dan dibuat simpulannya. Nah, di sini contohnya adalah studi nematoda usus pada anak di Yayasan Dinamika Indonesia Bantar Gebang. Nah, ini bagaimana cara menuliskan rumusan? Yang pertama, teman-teman tuliskan dulu paragraf pembukanya. Jadi tidak langsung tuliskan rumusannya, tapi tuliskan intro paragraf pembuka. Ya, berdasarkan latar belakang mengenai bla 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 dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Karena di sini studi nematoda, ya deskriptif ya di sini, berarti rumusannya bisa
bagaimana angka atau berapa angka kejadian kecacingan infeksi nematoda usus di lokasi X. Kemudian, karena ini masih deskriptif, apa saja jenis nematoda usus yang ditemukan di lokasi X. Ini untuk rumusan masalah, ditampilkan atau disajikan dalam kalimat tanya. Kalau untuk tujuan penelitian, disajikan dalam pernyataan, ya. Kalau tadi berapa angka, berarti di sini mengetahui angka kejadian. Apa saja jenis, berarti mengetahui jenis nematoda usus yang ditemukan di lokasi X. Kemudian di sini ada lagi tentang identifikasi aspartam pada minuman jajanan di lokasi X menggunakan HPLC. Nah, rumusan masalahnya di sini, berapakah kadar aspartam? Berarti untuk tujuannya mengetahui kadar aspartam. Rumusan yang kedua adalah, apakah kadar aspartam pada sampel tersebut sudah sesuai dengan BPOM? Ya, berarti tujuannya mengetahui kesesuaian kadar aspartam. Saya rasa mudah ya di sini. Nah, untuk memilih masalah penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama adalah harus memberikan kontribusi ya bagi pendidikan atau bagi masyarakat. Jadi, menunjukkan bahwa penelitian ini bermanfaat dan penting. Kemudian yang kedua adalah dapat membawa masalah baru atau dapat dikembangkan ya. Bukan cari-cari masalah ya di sini, tapi bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya. Contohnya tadi ya, ingin mengetahui kadar aspartam. Mungkin selanjutnya ingin mengetahui zat lain yang terkandung di minuman jajanan tadi, ya, atau mengetahui efek sampingnya jika dikonsumsi dalam waktu yang lama dan lain sebagainya. Kemudian masalah sesuai dengan latar belakang peneliti. Ya, ini tergantung dari kampusnya masing-masing, bisa dipilihkan atau bisa mahasiswa memilih sendiri. Kemudian sebagai pertimbangan untuk mengetahui ketersediaan metode dan cara analisis data. Ya, cara metodenya seperti apa? Apakah menggunakan HPLC atau menggunakan metode yang lain? Atau menggunakan nanti analisis datanya hanya univariat atau bivariat atau harus dengan bantuan software statistik ya dan lain sebagainya. Kemudian ketersediaan sampel, alat dan responden. Nah, ini contohnya jika teman-teman ingin melakukan ekstraksi. Kalau di lokasi atau di kampus teman-teman tidak ada alatnya ya berarti cari alternatifnya, misalkan menggunakan metode yang lain atau mencari tempat yang bisa diajak kerjasama untuk penelitian. Ya, kemudian respondennya juga ditentukan. Tadi ya, apakah anak ataukah lansia ataukah misalkan pemulung ya atau orang yang bekerja di lapangan, dan lain sebagainya. Kemudian pertimbangkan juga tentang biaya, waktu. Waktu di sini tidak hanya waktu untuk melakukan penelitian, tapi tentang manajemen sampelnya. Contohnya teman-teman ingin melakukan pemeriksaan darah, tapi ternyata lokasi teman-teman mengambil darah dengan lab untuk pemeriksanya ini jaraknya sangat jauh ya. Kemudian teman-teman ambil pagi samplingnya baru bisa sampai ke kampusnya sore. Ya, itu kan tentu saja sampel teman-teman sudah rusak ya, nanti tidak bisa diperiksa atau hasilnya nanti bias ya di sini. Kemudian tenaga yang digunakan apakah cukup untuk teman-teman sendiri atau harus ada melibatkan orang lain supaya lebih cepat atau supaya lebih efisien. Selanjutnya ada bahaya yang diamati selama penelitian. Kalau untuk kesehatan berarti untuk dipertimbangkan di sini infeksius atau tidak. Ya, kemudian labnya sudah sesuai standar atau belum.
apakah APD-nya lengkap, apakah teman-teman benar-benar menguasai dan pernah mendapatkan pelatihan sebelum melakukan penelitian, ya. Ini kalau untuk kesehatan, tapi bisa juga selain infeksius ini mungkin muncul teror ya. Jika teman-teman melakukan penelitian yang cukup sensitif, misalkan tentang HIV, kemudian teman-teman ternyata tidak bisa menghandle datanya, sehingga data ini tersebar ke yang lain, sehingga respondennya komplain dan melakukan teror dan lain sebagainya. Jadi tolong hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Rumusan masalah yang baik itu yang pertama adalah asli, ya, atau tidak plagiat idenya. Kemudian memiliki konsep yang kuat, kemudian penting, spesifik, masalahnya dapat dipecahkan, masalahnya menarik, sesuai dengan kemampuan peneliti dan tidak melanggar etika. Etika di sini tentu etika untuk peneliti dan juga untuk responden. Nah, ini ada beberapa jenis masalah penelitian ya. Kalau secara literatur mungkin ada banyak. Yang ingin saya sampaikan hanya 3 secara deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kalau deskriptif, ini bisa hanya contohnya ya, contoh rumusannya adalah, contoh masalahnya adalah bagaimana kinerja petugas laboratorium di RSX, atau berapakah angka kejadian demam berdarah di wilayah X, itu secara deskriptif. Kalau komparatif, berarti kita membandingkan antara 2 variabel. Sedangkan asosiatif, kita mencari hubungan antara 2 variabel. Nah, selanjutnya, jika bab 1 ini sudah selesai, teman-teman bisa konsultasi ke dosen pembimbing masing-masing, kemudian minta saran untuk melanjutkan ke bab 2 atau di landasan teori atau tinjauan pustaka. Ya, ini secara keseluruhan nanti yang teman-teman lakukan ada rumusan masalah, dasar teori, hipotesis, percobaan, atau di lab ya ini, analisis data dan penarikan simpulan. Itu saja, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.